Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Salim, NIM 74 dari Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang sosiologi olahraga dan hubungannya dengan politik, sosiologi olahraga dan hubungannya dengan ekonomi. Yang ketiga, terus pergeseran nilai-nilai olahraga dari masa ke masa. Yang keempat, pendekatan sosiologi dalam menyelesaikan masalah dalam olahraga. Dan yang terakhir, wanita dan olahraga. Langsung saja kita yang pertama, yaitu sosiologi olahraga dan hubungannya dengan politik. Hubungan olahraga dengan politik memanglah sangat erat. Bahkan jika diperhatikan secara mendalam, sebagai contoh yaitu dengan olahraga sepak bola yang sangat kental dengan unsur politik. Tetapi jika unsur politik tersebut dikemas dengan cara negatif, maka akan berbahaya bagi organisasi, atlet, dan juga masyarakat. Contoh sosiologi olahraga dengan hubungannya politik, yaitu seperti halnya para calon pemilu yang memfasilitasi sarana dan prasarana olahraga di daerah tersebut agar mendapat suara banyak saat dalam pilkada. Kemudian yang kedua adalah sosiologi olahraga dan hubungannya dengan ekonomi. Olahraga memberikan arti lebih besar bagi individu dan juga masyarakat. Menariknya lagi, olahraga tidak akan terlepas dari perkembangan politik, ekonomi, dan juga sosial. Setelah era industri dan memasuki era informasi, peran media kian semakin besar dan keterkaitan olahraga dengan dunia bisnis kian tidak terlepaskan. Contoh sosiologi olahraga dan juga hubungannya dengan ekonomi, dengan penjualan merchandise klub-klub di online sosial media ataupun di toko online yang tersedia. Kemudian yang ketiga adalah pergeseran nilai-nilai olahraga dalam masa ke masa. Bila tidak adanya kegiatan pencerahan dan kegiatan perubahan nyata dalam pendidikan olahraga dalam masyarakat, bukan hal mustahil akan terjadi yang lebih di dalam dunia olahraga. Pemosisian olahraga sebagai salah satu pilihan pekerjaan dapat menyebabkan seseorang terasingkan dari kebutuhan untuk mendapatkan kebugaran. Maka dari itu, jenis kegiatan olahraga untuk tujuan khusus. Olahraga akan tetap menjadi satu kebutuhan hidupnya dengan melibatkan aspek lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, pendekatan sosiologi menyelesaikan masalah. Dalam olahraga, kita dapat menyelesaikan masalah seperti melawan rasa takut atau takut yang akan hal yang seperti tidak diinginkannya. Dengan begitu, cara yang perlu dilakukan yaitu dengan memantapkannya, selalu berpikir positif, berpikir yang dimaksud sebagai cara berpikir yang mengarahkan yang positif. Hal ini perlu dibiasakan bukan saja oleh atlet tetapi terlebih bagi pelatih. Dengan begitu, maka akan berpengaruh sangat baik untuk menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan motivasi, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian yang kelima adalah wanita dan olahraga. Olahraga perempuan termasuk kompetisi amatir dan profesional. Di hampir semua olahraga di dunia, partisipasi perempuan dalam olahraga meningkat secara drastis pada abad ke-20, terutama pada kuartal terakhir, yang mencerminkan perubahan dalam masyarakat modern yang menekankan kesetaraan gender. Di lain pihak, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen bersama masyarakat untuk mengatasi diskriminasi tersebut dengan ikut serta penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 1975 di markas PBB. Di Kolombia, kehadiran perempuan dalam olahraga telah ditolak oleh pemimpin olahraga karena hal ini dianggap sebagai lelucon di mana wanita mencoba menirukan dan bahwa dari perspektif taktik, strategi, dan kemampuan mereka akan pernah mencapai tingkat yang sama sesuai dengan bukti-bukti yang diberikan oleh penelitian peduli dengan kemampuan motorik dan jenis kelamin.